Buka pintu ini. Buka. Aku butuh darah. Mempersembahkan serial sandiwara radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Dua Siluman di Malam Purnama. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Wit Hendra sebagai Mardian, Ivonero sebagai Sutah, Lia Haidir sebagai Farida, Clara Dewanti sebagai Neanggu, Ana Rusli sebagai Rosmina, Asriyati sebagai Mak Lampir, Suryadin Tanjung sebagai Jalikin, Bahar Mario sebagai Sembara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Mardian, buka jendela ini, Mardian. Tunggu, Sutah. Aku akan buka. Sudah tidak sabar menunggu aku. Ya, aku sudah tidak sabar menunggumu. Aku haus. Mari, kita lewatkan malam purnama ini dengan mesra. Ya, mari. Kau memang istriku yang paling baik, yang paling aku cintai. Kau memang benar-benar penurut, Mardian. Kau sangat penurut, sehingga Mak Lampir selalu mengikutimu kemana saja kau pergi. Dengan diiringi angin kencang yang aneh dan lolong anjing yang berkepanjangan, Mardian ditemani oleh Sutah di kamarnya. Sedangkan Farida terkejut sekali mendengar suara di kamar suaminya itu. Kenapa anjing itu selalu melolong ya? Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Aku akan menikmati malam purnama ini bersamamu. Ada suara dari kamar Mardian. Coba aku intip. Aku akan mengintip lewat lubang ini. Sutah, aku haus darah. Hah? Di dalam kamar ini ada harimau. Pasti itu Mardian. Darah. Aku butuh darah. Kau tidak akan mendapatkan darah dariku. Aku tidak punya darah. Celaka. Aku
Aku harus lari dari tempat ini. Tapi bagaimana dengan aku ya? Apakah harus aku tinggalkan sendiri di rumah ini? Jangan. Sebaiknya aku bersama dia mengunci diri di dalam kamar. Benar-benar celaka. Kau dari mana, Farida? Nek Anggo, aku baru dari luar, Nek. Kenapa wajahmu pucat? Tidak apa-apa, Nek. Nek Anggo tidur. Baru saja aku tertidur. Mari Farida, marilah tidur. Hari sudah larut malam. Iya, Nek. Aku juga sudah mengantuk. Raungan harimau. Nek Anggo mendengarnya. Kau dengar, Farida? Ada raungan harimau. Tidak, Nek. Suaranya dekat sekali. Nah, itu. Dia meraung lagi. Iya, Nek. Aku mendengarnya. Mungkin harimau yang berada di hutan sana. Tidak. Suaranya dekat sekali. Aku akan melihatnya. Nah, itu Farida. Seperti ada di dalam rumah ini. Benar-benar aku akan melihatnya. Tidak usah, Nek. Tidur sajalah. Aku penasaran. Masa bunyi harimau itu dekat sekali? Nek, tidak usah keluar. Nanti Nek Anggo diterkanya. Kita lihat sebentar. Siapa tahu ada harimau dari hutan. Dan sekarang berada dekat rumah kita. Jangan, Nek. Jangan. Nanti kita diterkamnya. Dia kan ada di luar rumah ini. Dia tidak akan bisa masuk kemari. Mari, kita buka pintu kamar ini. Ayo. Kenapa kau diam begitu? Ayo ikut aku. Ya, marilah. Kamar suamimu kenapa terbuka, Farida? Mardian sudah tidak ada di kamarnya. Nah, itu Farida. Pintu luar itu terbuka. Aku harus menutupnya. Jangan, Nek. Nanti ada harimau di sana. Tapi sudah tidak terdengar apa-apa. Aku tutup. Malah kalau terbuka, dia bisa masuk nanti. Tapi tidak ada apa-apa di luar ini ya. Iya, ya. Kenapa tidak ada apa-apa ya? Sudahlah, Nek. Tutup saja pintu itu. Ya. Kita tutup saja pintu ini ya. Dengan perasaan yang tidak menentu, Farida mengikuti kembali Nek Anggo ke dalam kamar. Dia merasa heran, tidak menemukan apa-apa dalam rumah itu, selain kamar suaminya yang kosong dan pintu depan terbuka. Malam ini adalah malam bulan purnama. Aku akan coba mantra yang diberikan Mak Lampir kepadaku. Kalau memang bisa, maka aku sudah mulai sembuh. Apabila malam purnama saja aku bisa berubah menjadi harimau. Aku harus keluar dari rumah ini. Nanti Raisman terkejut kalau melihat aku berubah menjadi harimau. Benar. Malam ini benar-benar bulan purnama.
akan mencobanya. Mak Lampir, penghuni rumah tua, datanglah. Berilah aku kekuatan. Aku akan berubah menjadi siluman. Kenapa tidak mau ya? Aku harus coba sekali lagi. Mak Lampir, datanglah. Berilah aku kekuatan. Aku akan berubah menjadi siluman. Kenapa angin tiba-tiba bertiup kencang? Apakah hari akan hujan? Tapi langit cerah. Bulan itu tidak ditutupi awan. Kau memanggil aku, kan? Iya, aku memanggilmu. Panggilanmu pada malam purnama ini sangat jelas aku dengar. Sehingga aku datang melihatmu. Apa perlumu, Rasmina? Aku ingin membuktikan apakah pada malam ini aku bisa berubah menjadi siluman harimau. Sebentar lagi kau akan menjadi siluman harimau. Cuma ada satu syarat yang harus kau penuhi. Satu syarat? Syarat apa, Mak Lampir? Kau tidak akan berubah kembali jadi manusia kalau kau tidak mendapatkan darah manusia untuk pelepas dahagamu. Hah? Syarat itu aneh. Tapi tidak apa-apa. Akan aku coba. Sebentar lagi kau akan jadi siluman. Angin itu tidak bertiup lagi. Dan aku haus. Aku haus darah. Benar-benar aku mulai berubah. Aku berubah jadi harimau siluman. Dengan terhuyung-huyung, Rosmina telah berubah menjadi siluman harimau. Dan kini dia mulai mencari mangsa yang bisa dibunuhnya. Sementara itu, Sembara pergi mencari Jalikin yang pada pertemuan mereka berikutnya akan pulang sama-sama ke kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan pemuda itu. Kemana Sembara ya? Sudah malam begini belum juga datang. Padahal dia berjanji akan datang sebelum senja. Ataukah dia tidak dapat menemukan tempat aku menginap ini ya? Sebaiknya aku saja yang mencari dia. Dia menginap di penginapan mulia. Malam ini terang bulan. Pasti ini bulan purnama. Karena bulan itu bulat betul. Kebetulan aku berada ke tempat Sembara tidak begitu gelap. Kota ini benar-benar sepi. Seperti penghuninya malas keluar rumah.
Padahal bulan bersinar terang. Suara burung hantu. Ya, kalau bulan purnama begini, biasanya memang banyak burung hantu atau burung bungguk. Bungguk rindukan bulan. Tapi kenapa suara burung hantu makin lama makin aneh ya? Seperti agak mengerikan aku mendengarnya. Benar-benar tambah menakutkan bunyinya itu. Atau aku kembali saja ya. Tapi kenapa aku jadi penakut begini ya? Itu ada orang berjalan di depanku. Sebaiknya aku kejar dia supaya aku dapat teman berjalan malam-malam begini. Tapi kenapa orang itu badannya agak besar ya? Aneh. Kini dia berhenti. Dia seperti tahu bahwa aku mengikutinya. Dia berjalan lagi. Burung hantu itu bunyinya tambah mengerikan. Sebaiknya aku panggil saja orang itu agar dia mau menunggu aku. Hei! Laki-laki atau perempuan ya? Tapi seperti perempuan. Ya, perempuan. Dia berpakaian seperti perempuan. Hei! Bu! Tunggu! Dia tidak mendengarnya. Dia jalan terus. Bu! Tunggu sebentar! Dia berhenti. Aku harus kejar dia. Bu, kenapa dia membelakangi aku ya? Bu, boleh saya mengganggu? Kau memanggil aku? Suara perempuan ini parau. Dan dia tidak mau melihat aku. Selalu membelakangi aku. Saya mau ke arah sana. Boleh kita berjalan bersama-sama? Boleh. Aku juga mau ke arah sana. Terima kasih. Kau seperti ketakutan. Iya, malam-malam begini memang agak takut jalan sendirian. Tapi kau tidak takut melihat muka aku, bukan? Nah, ini, lihatlah. Muka kamu harimau? Iya, memang. Aku memang harimau. Harimau siluman. Jangan ganggu aku. Kau mau kemana? Jangan dekati aku. Kau memang sudah aku tunggu sejak tadi. Dan kini kau harus mati. Ampunilah aku. Aku tidak bersalah apa-apa. Aku tidak peduli. Kau harus mati. Mati. Kau harus mati. Mati. Kau telah mati. Darahmu telah menyegarkan aku. Ada orang datang. Aku harus sembunyi. Seperti ada orang yang tergeletak. Jalikin. Jalikin. Dia mati. Darah. Badannya penuh darah.
seperti dikoyak harimau. Aku terlambat. Aku datang terlambat. Hah? Ada mobil ke arah jalan ini. Mobil polisi. Ya, mobil patroli polisi. Ini mungkin tempat Sembara menginap. Penginapan mulia. Ya, benar. Ini dia. Aku akan bunuh dia malam ini. Dia tidak akan bisa menghadapiku bila aku sudah jadi siluman begini. Aku akan cari di mana kamarnya. Dengan bergerak mengelilingi penginapan itu, Mardian berusaha mencari kamar Sembara. Dia benar-benar yakin bahwa musuhnya akan dapat dihabisinya malam itu. Tetapi ketika dia tidak menemukannya, Mardian memanggil-manggil Sembara dengan kekuatan batin. Kekuatan panggilan yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang berilmu tingginya. Sembara, keluar kau. Aku datang untuk membunuhmu. Hah? Ada getaran panggilan dari sebelah luar. Sembara, keluar kau pengecut. Aku akan membunuhmu malam ini. Ada yang menantang Bang Sembara. Aku akan lihat siapa yang menantang itu. Aku akan meloncat ke sana. Aku harus hati-hati. Sembara, pengecut kau. Ayo keluar. Aku akan menghisap darahmu malam ini. Bang Sembara kemana ya? Kenapa dia tidak keluar? Sembara, keluar kau pengecut. Hadapi aku sekarang. Nih, aku datang. Mardian tidak pernah takut padamu. Mari kita selesaikan sengketa lama kita. Kenapa Bang Sembara tidak keluar ya? Apakah dia takut menghadapi Mardian? Tapi tidak mungkin. Dia tidak pernah takut menghadapi orang ini. Sembara, apa perlu aku berakabrik penginapan ini? Pasti Bang Sembara tidak di dalam kamarnya. Biar aku yang menghadapi Mardian ini. Aku akan cari dari mana arah suara itu. Ya! Hah? Mardian datang kemari berbentuk harimau. Celaka. Aku harus hati-hati. Aku tidak boleh berhadapan dengan dia dalam jarak yang dekat. Ilmunya pasti berbahaya. Ilmu yang pernah pelajari dari Mak Lampir. Kalau kau tidak mau keluar, maka sekarang akan aku hancurkan penginapan ini. Kalau melihat gerakan dia, pasti telah belajar dari Mak Lampir ilmu pukulan angin topan. Ya, benar. Dia mulai memusatkan pikiran pada kedua tangannya. Hah? Hebat. Kini tangannya mulai berputar cepat. Sebentar lagi, maka pukulan angin topan akan menghantam penginapan ini. Aku harus cegah serangan itu. Akan aku hancurkan penginapan itu. Tangannya sudah mulai mengeluarkan suara angin. Aku tidak boleh terlambat. Aku juga harus bersiap
dengan pukulan bendungan nagaku. Ya. Nah, terimalah. Iya. Seranganmu musnah. Dia terkejut sekarang. Serangannya bisa aku patahkan sebelum dia sadar bahwa serangannya ada yang menghalangi. Aku harus serang dia kembali. Ya! Pasti Separa yang menyerangku dari jauh. Dia jungkir balik mendapat seranganku. Aku akan permainkan dia. Sekarang akan aku serang dia dengan ilmu pukulan hujan bintangku. Pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kepalaku seperti dihujani beribu-ribu batu. Lucu. Dia mulai berubah menjadi manusia. Dia memegangi kepalanya. Rasakan olehmu. Nih, aku beri sedikit lagi. Aku akan balas perbuatan ini. Lucu. Dia lari sambil memegangi kepalanya. Ternyata Mardian tidak bisa menghadapi Seruni. Mendapat serangan-serangan Seruni, dia berubah kembali menjadi manusia. Karena sebenarnya ilmu mereka itu sama, mereka pelajari dari suri yang sama pula. Hanya saja bedanya, Mardian baru belajar kulitnya, sedangkan Seruni telah sangat mahir mempergunakan ilmunya itu. Sementara itu, Sembara ditangkap oleh polisi karena dia dianggap telah membunuh Jalikin pada malam bulan purnama itu. Oh, jadi kau punya nama Sembara, eh? Ya, Tuan Hansen. Oh, kau kenal dengan orang yang mati tadi malam? Ya, saya kenal. Namanya Jalikin. Jalikin, ya. Di mana kenal? Itu kawan saya satu kampung. Ternyata kau bohong, eh? Jalikin adalah seorang pedagang. Sedangkan kau orang tidak punya kerja. Sudah tentu kau merampok dia guna mendapat uangnya. Saya merampok teman saya. Ya. Karena kau teman dengan dia, sehingga kau tahu bahwa dia punya banyak uang. Tapi sayang, kau tidak dapat uang itu. Lalu itu si Jalikin kau bunuh. Saya membunuh Jalikin, Tuan. Ya, tentu. Karena tidak ada siapa-siapa lagi waktu itu kecuali kau yang berada di dekat mayat itu. Sewaktu dijumpai oleh aku punya anak buah. Tapi bukan saya yang membunuhnya, Tuan Hansen. Lalu, apa kau bisa bukti siapa yang membunuhnya? Dia itu mati seperti dibunuh oleh harimau. Hei, kau mau coba tipu aku, ha? Mau coba tipu, ha? Lalu aku harus tangkap itu harimau, gitu? Iya, Tuan. Dia mati memang diterkam harimau. Kau jangan main-main, Sembara. Aku tidak suka orang main-main dengan aku. Sekarang, kamu harus ditahan. Saya harus ditahan? Iya, karena tidak ada bukti bahwa orang lain atau binatang yang membunuh Jalikin selain kamu orang. Tapi...
Sudah, jangan banyak bicara lagi Sembara. Ini hari kau kami tahan, karena sudah mengacaukan keamanan kota ini. Tanpa memperdulikan apapun juga, Letnan Hansen menahan Sembara untuk sementara karena memang tidak ada orang lain di tengah malam itu yang berada di dekat Mayat Jalikin kecuali Sembara. Sedangkan Mardian telah kembali berada di rumahnya. Farida. Apa? Kemarilah dulu. Ada apa? Kemari sebentar. Hah, ada apa lagi? Ada apa? Apa aku tidak dapat minum kopi pagi ini? Minum? Ya. Sejak kapan aku harus menyediakan minum untuk Bang Mardian? Sejak kapan? Kok aneh pertanyaanmu? Tidak ada yang aneh. Yang aneh bagiku kalau ada siluman harimau berkeliaran di dalam rumah ini. Apa maksudmu? Justru aku yang harus bertanya apa maksudnya siluman harimau itu berkeliaran di dalam rumah ini. Kamu menyindir aku, Farida. Hah? Apa Bang Mardian merasa aku sindir? Kau benar-benar keterlaluan, Farida. Kau menghina aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mendengar raungan harimau tadi malam. Dan boleh kan aku bertanya seperti tadi? Kata-katamu dari tadi sangat menyakitkan hatiku. Menyakitkan hati abang? Ya. Kenapa? Apakah abang memelihara siluman? Diam kau. Apa perlu aku tempelin kamu? Ternyata kau benar-benar sudah tidak menghargai aku lagi. Karena sekarang sudah seenaknya ingin menempeleng aku. Baik. Kau lihat. Dan kau akan rasakan bahwa orang yang bernama Mardian tidak semudah itu menerima penghinaan darimu. Benar-benar laki-laki yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sehingga tidak pernah bisa menghargai orang lain. Dengan perasaan marah yang amat sangat, Mardian pergi meninggalkan rumah itu. Dia pergi seperti membawa sebuah dendam. Sedangkan Farida sangat tidak suka dengan sifat dan tindak tanduk Mardian selama ini. Jadi saya datang kemari untuk membantu Letnan Hansen memecahkan masalah ini. Ya. Kami memang sudah pusing dengan persoalan Tuan Dahigar itu. Kalau Letnan Hansen mempercayai saya, maka saya akan memberikan sedikit keterangan. Ya. Saya perlu itu keterangannya. Coba. Begini, Letnan. Sebenarnya yang sangat tahu tentang hilangnya Tuan Dahigar dalam tahanan Tuan adalah wanita yang bernama Farida, Tuan. Oh, iya. Saya tahu itu. Tetapi saya tidak pernah bisa bertemu lagi dengan wanita itu. Siapa itu? Nyonya Roheti seperti menyembunyikan gadis itu. Kalau Letnan mau bertemu dengan gadis itu, saya akan kasih tahu di mana dia sekarang berada. Jadi kau, Mardian, bisa kasih tahu di mana gadis itu, ha? Iya. Saya bisa kasih tahu. Nah, coba. Ini dia. Ayo. Ini, Letnan. Ini alamat wanita itu. Iya. Oh, dia tinggal di kota raya, ya? Iya. Terima kasih, ya. Kita orang akan jemput dia ke sana. Rupanya, Mardian menempuh cara lain untuk membalaskan sakit hatinya terhadap Farida. Dan kini Farida dalam bahaya, karena bisa dituduh melepaskan Dahigar dari dalam tahanan dengan cara memakai ilmu gaib. Sementara itu, di Kota Baru, di sebuah rumah bercat kuning, telah terjadi sebuah percakapan yang mengejutkan untuk didengar. Apakah benar berita yang Kak Ros dengar itu? Kenapa tidak? Iya, kan bisa saja Kak Ros salah dengar. Padahal yang dibawa orang itu ke kantor polisi bukanlah Sembara, tetapi orang lain yang mirip Sembara. Aku tidak salah dengar. Aku bahkan melihat sendiri bahwa yang dibawa orang itu adalah Sembara. Sembara? Man, kau tahu bahwa yang membawa Sembara itu bukan orang biasa, tapi polisi. Polisi? Jadi Kak Ros melihat sendiri bahwa memang Sembara yang dibawa oleh polisi itu? Iya, aku melihatnya sendiri.
Kebetulan waktu itu udara agak panas. Aku ingin berjalan-jalan keluar. Dan baru beberapa langkah aku meninggalkan rumah ini, aku terkejut. Aku melihat kejadian itu. Aneh. Sembara ditangkap polisi karena membunuh orang. Bagaimana kalau kita lihat dia ke kantor polisi, Kak Ros? Aku harus melihat Sembara ke kantor polisi. Kita berdua melihatnya ke sana. Tidak. Aku tidak akan mau menemui orang itu. Sembara itu sudah tidak pantas untuk didekati lagi. Aku harus melihatnya. Iya, kalau kau masih merasa menjadi calon mertuanya, itu memang tugasmu. Aku memang... Pergilah. Kau memang orang yang baik. Sudah sedemikian rupa dia menghinamu, kau masih saja mau mendekatinya. Aku tidak pernah merasa dihina oleh dia. Apakah bukan suatu penghinaan? Bahwa tanpa setahu kita, dia sudah akan menikah dengan seruni di sini? Itu urusan dia. Itu memang urusan dia. Dan kalau dia ditangkap polisi juga urusan dia, bukan urusan kita. Aku merasa kasihan anak itu, cuma itu saja. Kalau... Isman, kan aku sudah bilang, kalau kau mau pergi melihat Sembara itu, pergilah. Tapi jangan kau berusaha untuk mengajakku ke sana. Dari dulu kau kan sudah tahu bahwa aku sangat tidak suka pada dia. Bahkan kalau dia mati sekalipun, aku tidak akan merasa sedih sedikit pun. Kak Ros, kenapa kita selalu bertengkar seperti kita dilahirkan ke dunia ini hanya untuk bertengkar? Pokoknya Sembara itu mau mati, mau hidup, mau jungkir balik, aku tidak mau tahu. Itu bukan urusanku. Kembali pertengkaran itu terjadi di antara kedua orang itu. Sementara Rosmina ingin melihat bagaimana Sembara mendapat bencana, sedangkan Raisman ingin agar Sembara bisa selamat dari segala bahaya. Sementara itu, mereka tidak tahu bahwa Farida pun kini dalam ancaman bahaya. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.